Dioda merupakan komponen aktif yang sering ditemukan pada berbagai perangkat elektronik. Benda tersebut dibuat dari bahan semikonduktor, serta berfungsi untuk menyearahkan sekaligus sebagai penghambat arus listrik. Dioda sendiri umumnya tersusun dari dua komponen pembentuk, yakni dua buah kutub elektroda yang saling berlawanan. Hal ini karena masing-masing terminalnya memiliki muatan yang bersifat positif dan negatif. Di pasaran, mungkin Anda akan menemukan banyak sekali macam atau jenis dan ukuran dioda, di mana dioda tersebut memiliki kelebihan, kekurangan, serta cara kerja dan fungsinya masing-masing. Disinilah pengguna bisa memilih jenis dioda yang akan digunakan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, mari ketahui lebih jauh mengenai apa itu dioda selengkapnya. Pembahasan mulai dari pengertian, fungsi, simbol, jenis dan juga cara kerjanya akan diulas tuntas pada ulasan berikut ini. Pengertian dioda. Dioda adalah komponen yang berfungsi untuk menyearahkan sekaligus sebagai penghambat arus listrik, disusun dari beragam bahan yang bersifat semikonduktor. Umumnya jenis bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya yakni seperti silikon, germanium, dan lain sebagainya. Pada dioda, Anda akan menemukan dua buah kutub yang saling berlawanan, di mana salah satunya adalah kutub bermuatan positif, anoda, kemudian sisi lainnya adalah kutub dengan muatan negatif, katoda. Karena hal itu juga, maka dioda dapat digunakan untuk dua fungsi sekaligus. Misalnya pada satu sisi dapat digunakan sebagai dioda penyearah arus, kemudian sisi lainnya akan digunakan sebagai penghambat arus listrik. Komponen-komponen penyusun dioda. Seperti yang sudah diulas di atas, dioda tersusun dari dua komponen pembentuk. Dua komponen dioda adalah 1. Anoda. 2. Katoda. Komponen katoda yang berfungsi sebagai kutub positif, kemudian anoda sebagai kutub negatif. Simak pembahasan selengkapnya terkait dengan masing-masing komponen dioda melalui ulasan berikut ini. 1. Anoda. Anode atau yang lebih dikenal dengan istilah anoda adalah komponen dioda yang dibuat dari elektroda yang bermuatan positif. Pada dioda, bagian katoda memiliki kandungan elektron yang terbilang lebih sedikit. Kandungan elektron yang sedikit ini ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu karena anoda memiliki elektrolit yang bermuatan positif. 2. Katoda. Selain anoda, terdapat juga komponen dioda yang bernama katoda, di mana katoda merupakan kutub yang terbuat dari elektroda dengan muatan negatif. Karena memiliki kandungan elektroda yang bermuatan negatif, maka katoda memiliki kandungan elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan anoda. Kedua jenis komponen dioda ini nantinya akan bekerja dengan prinsip kerja PN semikonduktor. Jadi ketika kedua komponen ini bertemu, maka akan membentuk sebuah perbatasan, di mana perbatasan yang tercipta dari keduanya itulah yang nantinya akan disebut sebagai PN junction. Simbol dioda. Dari gambar simbol dioda dapat disimpulkan bahwa simbol positif, plus, merupakan bagian yang berisi elektroda bermuatan positif. Hal ini dikenal juga dengan istilah terminal anoda. Sedangkan bagian dengan simbol negatif, merupakan bagian yang bermuatan negatif, terminal katoda. Fungsi dioda. Dilihat sekilas, fungsi dioda adalah sebagai penyearah sekaligus penghambat dari aliran arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian elektronika. Namun jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya ada banyak fungsi dari dioda yang harus diketahui. Di antara fungsi dioda adalah sebagai berikut. 1. Dioda berfungsi sebagai alat yang berguna dalam proses pembentukan sensor cahaya. 2. Fungsi dioda selanjutnya adalah sebagai salah satu alat penyusun dalam proses pembentukan sensor panas.
3. Dioda juga berfungsi untuk proses penggandaan tingkat tegangan arus listrik. 4. Berfungsi sebagai penyearah aliran arus listrik yang ada dalam rangkaian elektronika. 5. Sebagai indikator adalah salah satu fungsi dari dioda. 6. Berfungsi sebagai penghambat aliran arus listrik yang ada dalam rangkaian elektronika. 7. Dioda dapat difungsikan dalam rangkaian VCO, Voltage Controlled Oscillator. 8. Dapat membantu proses stabilisasi tegangan arus listrik. 9. Fungsi dioda juga sebagai komponen pengaman atau bahkan saklar. Dapat dimanfaatkan untuk proses penambahan arus DC pada arus AC dan lain sebagainya. Bagaimana cara kerja dioda? Cara kerja dioda sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana dan mudah dipahami. Pada umumnya, dioda akan bekerja dengan 3 kondisi dasar, yaitu 1. Unbias, 2. Forward bias, 3. Reverse bias. Untuk mengetahui lebih mendetail mengenai cara kerja dioda adalah sebagai berikut. 1. Unbias. Pada kondisi yang pertama, dioda bekerja dengan sistem unbias, di mana kondisi unbias terjadi ketika dioda berada dalam kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tanpa tegangan, maka akan timbul reaksi PN junction. Kemudian akan timbul juga pembatasan medan listrik. PN junction terjadi diawali dengan adanya proses difusi, kemudian elektron yang berada di kutub N akan bergerak dan berpindah ke kutub P. Perpindahan elektron dari kutub N menuju kutub P inilah yang disebut sebagai Holes. Ketika Holes terjadi, maka kutub P akan menghasilkan ion negatif. Ion negatif yang ditimbulkan ini berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kondisi itu akan memicu medan listrik statis. Kemudian terjadilah pembatasan pada pergerakan elektron, lalu kemudian akan terciptalah kondisi PN junction. 2. Reverse bias, bias mundur. Reverse bias ini dapat terjadi saat katoda mulai disambungkan dengan kutub positif sementara anoda tersambung pada kutub dengan muatan negatif. Kondisi reverse bias akan memicu tegangan menjadi negatif. Karena ion-ion bermuat negatif secara otomatis akan tertarik menuju terminal anoda. Lalu tahapan selanjutnya yakni timbul tegangan listrik statis. Ketika ion bergerak searah dan menimbulkan reaksi listrik statis, maka elektron akan terhalangi pergerakannya. Hal tersebut mengakibatkan arus listrik tidak dapat mengalir pada dioda. 3. Forward bias, bias maju. Dapat dikatakan forward bias adalah kondisi yang terjadi karena adanya penyambungan katoda dalam terminal dengan muatan negatif serta anoda juga disambungkan dengan terminal dengan muatan positif. Tegangan eksternal yang masuk ke dalam dioda akan mengakibatkan elektron menjadi tertarik menuju masing-masing kutub. Jadi elektron yang mempunyai muatan positif secara otomatis akan tertarik ke terminal anoda. Dan tahap selanjutnya yakni katoda akan menarik elektron dengan muatan negatif. Kondisi ini mengakibatkan penghalang yang terdapat pada dioda menjadi tidak ada atau hilang, lalu arus listrik pun dapat mengalir pada rangkaian tersebut. Mengenal jenis dioda. Meskipun memiliki bentuk sederhana, namun penggunaan dioda sangat populer dipakai untuk berbagai rangkaian elektronika. Di pasaran, Anda akan menemukan banyak sekali jenis dioda dengan aneka model, ukuran dan bentuknya. Namun jika diulik dari segi karakteristik serta fungsinya, jenis dioda umumnya dibagi menjadi beberapa tipe. Adapun jenis-jenis dioda adalah 1. Dioda biasa. 2. Dioda bridge. 3. Light emitting dioda, LED. 4. Dioda Zener. 5. Dioda Varakter. 6. PD, fotodioda. 7. Dioda tunnel. 1. Dioda biasa. Jenis dioda biasa adalah yang paling umum dan paling sering dijumpai pada berbagai perangkat elektronik.
Diode biasa ini juga umum disebut dengan istilah diode generik. Pada umumnya jenis dioda biasa atau generik ini mempunyai dua terminal, yakni P dan N. Nah, untuk fungsi dioda biasa yakni sebagai penyearah aliran arus listrik, penggunaannya juga cukup banyak ditemukan. Misalnya dipakai pada rangkaian saklar, penyearah gelombang, rectifier, dan lain sebagainya. 2. Dioda bridge. Fungsi dioda bridge sebenarnya tidak jauh beda dengan jenis diode generik. Namun dari segi penggunaannya dapat dikatakan jauh lebih mudah dan praktis. Apabila difungsikan menjadi penyearah gelombang, tipe generik membutuhkan 4 buah komponen dioda sekaligus. Maka ketika menggunakan jenis dioda bridge Anda hanya membutuhkan 1 buah komponen dioda saja. Hal ini karena pada jenis dioda bridge, Anda akan menemukan 4 buah dioda yang sudah tersusun secara rapi dan siap digunakan. Komponen dioda bridge terdiri dari 4 buah terminal, di mana 2 terminal difungsikan sebagai input untuk tempat masuknya arus AC, kemudian 2 terminal lainnya digunakan sebagai output DC. Selain itu, output DC yang terdapat pada tipe bridge juga sudah dilengkapi dengan polaritas positif dan juga negatif. Sehingga penggunaannya menjadi lebih mudah dan praktis. 3. Light Emitting Diode, LED. Light Emitting Diode, LED, merupakan jenis dioda yang terdiri dari sambungan antara bahan semikonduktor, di mana bahan-bahan semikonduktor ini nantinya akan dipasang secara forward bias sehingga alat tersebut dapat menghasilkan cahaya. Jika melihat simbol LED, Anda akan mendapati simbol 2 panah, di mana simbol 2 panah ini merupakan tanda yang menyatakan bahwa komponen tersebut dapat mengemisikan cahaya. Ketika LED dipasang dengan sistem forward bias, maka dioda akan menghasilkan cahaya. Namun apabila dipasang secara reverse bias, maka benda tersebut tidak akan menghasilkan cahaya. Pada umumnya, LED digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Contohnya saja seperti untuk keperluan penerangan, digunakan sebagai pengganti lampu fluoresen, dan lain sebagainya. 4. Dioda Zener. Selanjutnya, ada juga tipe dioda Zener. Dari segi fungsi dioda Zener yaitu digunakan sebagai penyetabil tegangan. Selain itu digunakan juga sebagai pengaman dari rangkaian elektronika. Dioda Zener merupakan jenis dioda yang bekerja dengan sistem reverse bias. Jadi, ketika sebuah perangkat mengalami tegangan breakdown atau melewati batas tegangan, maka jenis dioda Zener tetap dapat membuat arus yang stabil. Hal ini karena arus tersebut akan tetap mengalir pada arah yang saling berlawanan. Dengan demikian, tegangan dalam rangkaian nilainya sama dengan tegangan yang terdapat pada dioda. 5. Dioda Varakter. Dioda Varakter umumnya dipasang dengan menggunakan prinsip kerja reverse bias. Tipe dioda Varakter memiliki kelebihan karena termasuk sebagai jenis dioda yang memiliki variabel kapasitansi. Jika melihat dari simbol jenis dioda yang satu ini, lambang dioda Varakter memiliki simbol yang terlihat seperti gabungan antara dioda dengan kapasitor. Fungsi dioda Varakter yakni penggunaannya sendiri dapat ditemukan pada berbagai perangkat elektronik, seperti televisi, ponsel dan juga radio. 6. PD, fotodioda. Fotodiode sendiri sebenarnya merupakan komponen yang dibuat menggunakan sambungan P, N. Jika dilihat dari simbol dioda jenis ini menyerupai tipe LED, namun memiliki simbol panah yang terbalik. Dari simbol dioda tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa tipe dioda yang satu ini dapat menghantarkan arus listrik jika terkena cahaya. Tipe fotodiode tersebut juga bekerja dengan sistem reverse bias. Jadi ketika dikenai cahaya, fotodiode akan memiliki tegangan balik yang kecil dan arus listrik dapat melaluinya.
Namun jika intensitas cahaya kurang, tegangan balik akan membesar dan arus listrik pun akan terhambat. 7. Dioda tunnel. Pada jenis dioda tunnel, karakteristiknya adalah karena memiliki daerah delepsi yang sangat sempit. Hal ini terjadi karena sambungan PN pada dioda dirancang dengan sistem sedemikian rupa. Fungsi dioda tunnel adalah memanfaatkan sistem tunneling atau mekanika kuantum. Kelebihannya yaitu dapat cepat bereaksi ketika terjadi perubahan tegangan. Penggunaan dioda tunnel sering ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Contohnya saja seperti osilator, pencampur sinyal, penguat dan lain sebagainya.